Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pagi ini pelajaran kita akidah. Kita berada dalam kitab At-Tawdih wal Bayan, penjelasan dan keterangan li syajaratil iman, tentang dasar-dasar iman. Kalau istilah Al-Imam As-Sa'di, penjelasan tentang pohon iman. Kita sampai halaman 24 sampai ke hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un, iman itu 73 syu'batan, 73. Bid'un ini 3 sampai 9, 70 lebih cabang iman. Iman itu cabangnya 70 lebih. Sebelum dilanjut ini, mengingatkan hadis yang lalu, bahwa iman itu memiliki rasa, yaitu manis, yang bermakna ketenangan jiwa, kebahagiaan hati. Maka di sini akan beliau terangkan tentang cabang-cabangnya, agar supaya ketika kita melaksanakan cabang-cabangnya itu benar-benar penuh keimanan, sehingga dia dengan melaksanakan cabang-cabang iman ini merasakan manisnya iman, merasakan bahagianya hati, tenangnya hati, yang disebut dengan manisnya iman. Karena kalau kita lihat nanti 73 cabang ini, itu bisa menghabiskan seluruh waktu, hari dan malam, 24 jam itu bisa diisi dengan cabang-cabang iman ini. Artinya bisa setiap orang atau setiap kita atau orang yang beriman itu memenuhi seluruh waktunya dengan keimanan, dengan kebaikan, dengan pahala besar. A'laha, kata Rasulullah, cabang paling tinggi dari cabang iman, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Kalau di dalam nas ada ucapan qaulu, qaul itu asalnya ucapan. Tapi ini tidak mutlak dari ucapan lisan. Ada 2, ucapan lisan dan ucapan hati. Nah, wa adnaha, paling ringannya, imatatul adha anit tariqi, membuang gangguan dari jalan. Wal haya'u, dan rasa malu. Syu'batun minal iman, itu juga cabang iman. Kenapa kok rasa malu yang disebut? Nanti akan diterangkan. Karena cabangnya itu banyak, ini kok rasa malu saja yang disebut. Nah, kata beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadza, hadis ini, sharihun, sangat jelas di hadis ini, Annal imana, bahwa iman itu
yashmalu aqwalal lisan, mencakup ucapan-ucapan lisan. Apa saja nanti akan diterangkan. Wa a'malul jawarih, amalan anggota badan. Wal i'tiqadu wal akhlak, mencakup juga i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan hati. Padahal di sini di hadisnya enggak ada. Maka ini i'tiqad ini terambil dari qaul tadi. Jadi qaul ini mencakup ucapan lisan dan keyakinan hati. Jadi keyakinan hati bisa bermakna qaul, ucapan, namanya ucapan hati. Wal qiyamu bihaqqillah juga mencakup pelaksanaan hak Allah. Ini pokok-pokok iman ya. Wal ihsan, dan berbuat baik ila khalqihi, kepada makhluknya. Ini pokok-pokok iman. Fajumi'a fi hadzal hadis, maka dikumpulkan di hadis ini, hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, baina a'laha wa asluhu wa qaidatuhu, dikumpulkan oleh Rasul a'laha, paling tingginya, kemudian dasarnya atau pondasi iman, dasar paling kuat, wa qaidatuhu, dan kaidahnya. Apa itu paling tingginya dan paling dasarnya dan qaidah, pondasi dasarnya, wa huwa qaulu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah merupakan paling tingginya dan merupakan dasarnya, aslun, wa qaidah, pondasinya dari iman. Sehingga nanti cabang-cabangnya ini kembalinya ke sini dalam rangka la ilaha illallah. Malu dalam rangka menegakkan la ilaha illallah. I'tiqadan, baik itu berupa keyakinan tentang la ilaha illallah, wa ta'alluhan, ta'alluh itu keterikatan hati, nah, wa ikhlasan lillah, dan ikhlas semuanya untuk Allah. Tadi sehingga dari 24 jam itu dalam rangka pelaksanaan la ilaha illallah, baik hatinya maupun lisannya maupun anggota badannya. Wa baina adnaha, digabung juga oleh Allah, oleh Rasul dengan yang terendah. Apa yang terendah? Wa huwa imatatul azmi wasyaukah, membuang tulang dan duri. Wa kulli ma yu'dhi anitariq, dan segala yang mengganggu dari jalan. Di sini juga para ulama menjelaskan gangguan itu ada dua. Ada itu ada dua nih. Ada yang hissi, yang berbentuk nyata. Apa itu? Ini tulang atau duri atau apa saja yang ganggu perjalanan zahir manusia. Ada juga yang bermakna gangguan jalan maknawi, yaitu perjalanan manusia kepada Allah. Apa itu? Segala bentuk kesyirikan, segala bentuk bid'ah, ajaran-ajaran yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, itu termasuk gangguan perjalanan manusia menuju Allah. Maka membantah kebid'ahan, membantah ahli bid'ah, itu termasuk di sini, membuang gangguan dari jalan. Fa kaifa bima fawqa dzalika minal ihsan, bagaimana dengan yang lebih tinggi dari buang gangguan, dari berupa berbuat baik pada makhluknya. Nah, wa dzukira al haya,
kenapa di sini kata Imam As-Sa'di, kenapa di sini Rasul mengatakan malu yang disebut? Wallahu a'lam, kata beliau, li'annal haya'a, karena rasa malu, bihi hayatul iman, dengan rasa malu itu iman itu bisa hidup, kata beliau. Supaya iman itu bisa hidup harus disifati dengan rasa malu. Artinya rasa malu itu penghidup iman. Wabihi, dengan rasa malu itu yada'ul abdu, seorang hamba akan menjauh atau meninggalkan kullu fi'lin qabihin, segala amalan yang jelek. Jadi ada hadis-hadis lain ya yang mengatakan kalau kamu tidak punya rasa malu, kerjakan apa yang kamu mau. Nah, sehingga seseorang tidak dikatakan hidup ketika orang itu tidak punya rasa malu. Kama bihi, sebagaimana dengan rasa malu itu yatahaqqaqu kulla khuluqin hasanin, dengan rasa malu itu seseorang bisa menjalani atau melaksanakan segala akhlak yang mulia. Nah, mau berbuat jelek itu terhindar karena adanya rasa malu. Kita lihat tentang tadi cabang iman yang 70 lebih. Faidatun muhimmatun, faidah penting dari hadis ini. Qala al-Qadiyat, berkata al-Imam Qadiyat, takallafa jama'atun, ulama-ulama itu telah berusaha hasra hadhihi asy-syu'abi bitariqil ijtihad, untuk menghitung jumlah itu. Apakah yang dituju oleh Nabi itu angkanya itu 73 lebih, atau maknanya bukan batasan itu, tapi maknanya itu banyak, iman itu banyak cabangnya. Wa fil hukmi, dan kemudian juga hukumnya. Jadi mereka ijtihad, para ulama bersungguh-sungguh. Tapi dibagi dua tadi, ada yang menghitung memang yang dituju oleh Nabi itu jumlahnya itu. Wa huwal murad su'ubatun, dan ini mengalami kesulitan para ulama mana yang dimaksud dari hadis ini, jumlahnya, angkanya itu 73 lebih, atau bermakna lain yaitu bahwa cabang iman itu banyak. Wala yugdahu, dan tidak dicela adamu ma'rifati hasri dzalika ala tafsili fil iman, sehingga tidak dicela orang yang tidak hafal tentang rincian 73 itu. Nah, walam yattafaq, dan atau yuttafaq, dan tidak disepakati. Para ulama juga tidak sepakati. Man adda syu'aba ala numtin wahidin, walaupun di riwayatnya ada yang 76, ada yang 60 lebih, ada yang 70 lebih riwayat hadisnya. Sehingga di sini tidak, yang menghitung saja itu tidak sepakat berapa angka yang pas. Wa aqrabuha, hanya saja yang paling dekat dari sekian khilafnya para ulama itu, wa aqrabuha ila shawab, paling dekatnya pada kebenaran, thariqatu Ibnu Hibban, adalah yang dihitung oleh Ibnu Hibban, cara penghitungan Ibnu Hibban al-Busti, orang Busti ya, Afghan ya. Nah,
Dan ini beliau termasuk yang berpendapat yang dimaukan hadis itu angkanya 73. Lakin lam nakif ala bayaniha min kalamihi. Hanya saja kami tidak ketemu. Waqad la khassatu mimma awraduhu ma adhkuruhu wa huwa anna hadhihi syu'aba tatafarra'u. Kesimpulannya bahwa dari 73 cabang itu disimpulkan menjadi 3 kelompok. Pertama, a'malul qalbi, amalan hati. Kalau di bunyi hadisnya kan tidak ada. Jadi amalan hati ini tadi masuk qaul. Nah, ucapan la ilaha illallah. Wa a'malul lisan, yang kedua amalan lisan, yang ketiga wa a'malul badan, amalan badan. Itu kesimpulan dari 73 cabang iman. Digolongkan ke 3 golongan besar. Fa a'malul qalbi, adapun amalan hati, fihi al-mu'taqadatu wan niyatu. Termasuk amalan hati adalah mu'taqadat, keyakinan-keyakinan atau i'tiqad. Wan niyat, dan niat. Niat ini juga amalan hati. Nah, atau juga ucapan hati kalau di hadisnya tadi ucapan. Watastamilu ala arba'in wa isrina hislatan. Yang termasuk amalan hati ini ada 24 macam. Ini perlu dirinci, kita tahu rinciannya supaya ketika kita melewati amalan-amalan ini tidak ada ragu, jangan sampai ada ragu di hati, karena ini masuk apa? Iman, cabang iman. Ketika kita melaksanakan karena Allah, maka itu menerangi hati kita, menenangkan jiwa kita, berpahala besar. Baru nanti masuk lillah, karena Allah. Nah, yang pertama dari 24 itu al-imanu billah, beriman kepada Allah. Wa yadkhulu fihi, yang termasuk iman kepada Allah, al-iman bidzatihi, beriman dengan zatnya, bahwa Allah itu punya zat. Bahasa lain itu ada yang mengatakan jisim. Jisim itu jisim. Kadang orang mengartikan badan. Kadang juga orang mengartikan syahsun, shin, kha sama sod. Itu juga bermakna ini zat. Cuma yang paling banyak dipakai orang itu zat. Ada yang mengatakan nafsu. Nah, yang dimaksud adalah dirinya Allah. Kalau mau diperjelas, badannya Allah, jisim. Walaupun tidak ada di dalil kata-kata jisim atau zat, ini enggak ada dalilnya, atau ayat dan hadisnya, atau nafsu tadi enggak ada. Bisa dari ilzam namanya. Ilzam itu keharusan. Karena di dalil ayat maupun hadis itu adanya bahwa Allah itu mempunyai 2 mata. Allah itu mempunyai 2 kaki. Allah itu mempunyai 2 tangan. Nah, apa yang sesuatu yang mempunyai 2 tangan, 2 kaki, 2 mata ini, ilzamnya mengharuskan itu punya badan. Walaupun kita tidak boleh memastikan mana dalil mengatakan itu badan. Nah, itu namanya ilzam sahih.
Ilzam sahih itu boleh, dengan catatan tidak menyamakan badan Allah dengan makhluk. Kalau dikatakan bahwa Allah itu punya badan, punya badan yang tersusun, badan Allah itu dari tulang, badan Allah itu tersusun dari daging dan dari kulit. Ini tidak benar. Ini berarti menyamakan dengan makhluk. Itu salah. Terus bagaimana badan Allah sesuai dengan keagungannya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini tentang zat. Nah, di mana zat Allah itu di atas? Banyak dalil bisa dilihat nanti di kitab Al-Aqidah Wasithiyah punya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di sana dibawakan dalil-dalil yang banyak bahwa Allah itu zatnya di atas. Sabbihisma rabbikal a'la di antara contohnya. Wa huwa al-aliyyul azim. Baik sebelum menciptakan arsy, sebelum menciptakan langit dan bumi, atau setelahnya. Bahkan setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu berada di atas arsy. Ini keberadaannya secara khusus. Nah, ini zat. Karena nanti ada faham yang nyimpang dari faham Ahlus Sunnah, yaitu dari faham Al-Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah. Tidak boleh mengatakan Allah itu di atas. Karena kalau Allah di atas itu berarti membatasi Allah dengan ruang yang disebut dengan hudud, atau berkonsekuensi Allah itu punya badan atau punya arah. Sementara Allah itu ada tapi tidak berada di suatu arah, di suatu tempat. Nah, itu keyakinan Asy'ariyah yang menyelisih mazhab Ahlus Sunnah. Maka kita Ahlus Sunnah ketika ditanya di mana Allah, kita menunjuk dengan jelas Allah itu di atas, berdasarkan ayat-ayat yang banyak, hadis-hadis yang sahih, berdasarkan akal sehat, berdasarkan fitrah. Nah, wasifatihi, dan juga meliputi sifat-sifat Allah, zatnya, sifatnya. Wa tauhidihi, mentauhidkan Allah. Bi annahu, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ini masih pertama ya. Wa i'tiqadu hudusi madunahu, dan meyakini barunya selain Allah. Kalau selain Allah itu baru, maksudnya dulunya tidak ada kemudian ada. Kalau Allah itu tidak hadis, tidak didahului dari tidak ada kemudian ada. Yang kedua, wal imanu bimalaikatihi, beriman dengan para malaikatnya. Ya, ini masuk amalan hati. Wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Wal qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir baik dan buruknya. Wal imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Wa yadkhulu fihi, dan termasuk ke dalam iman pada hari akhir, al mas'alatu fil qabri, pertanyaan mungkar nakir di alam kubur. Nah, ini harus diimani. Wal ba'su, dibangkitkan manusia dari alam kubur. Jadi juga harus dibedakan di sini antara kuburan dengan alam kubur, itu beda. Kalau kuburan ya kuburan, tempat orang ngubur orang yang sudah mati. Kalau alam kubur, walaupun orangnya tidak dikubur, dimakan ikan misalnya di laut, atau dimakan binatang buas, itu ya mereka masuk di mana?
di alam kubur walaupun badannya tidak dikubur. Mengimani kebangkitan manusia dari alam kubur, wan nusyur, dikumpulkan di mahsyar. Nanti ada padang mahsyar yang Allah mengganti bumi ini dengan mahsyar, tanah lapang yang tidak cekung dan tidak menonjol, rata, lurus, tidak ada bangunan, tidak ada tempat berteduh. Warnanya seperti tembaga. Wal hisab, adanya hisab. Hisab itu penetapan dari suatu amalan dari Allah. Wal mizan, ada timbangan. Wasirat, ada sirat yang membentang di atas jahanam. Wal jannah wan nar, surga dan neraka. Ini akhir perjalanan manusia, karena manusia itu melalui 4 fase. Pertama, fase tidak ada. Yang kedua, fase dalam kandungan selama 9 bulan. Yang ketiga, fase di dunia. Yang keempat, fase alam barzah. Yang kelima, fase di mahsyar, itu juga lama, 50 tahun, 50.000 tahun ya. Dan yang terakhir, yang keenam ya, fase keenam adalah surga atau neraka. Jadi masih panjang. Kita baru menempuh fase keberapa? Ketiga. Pertama belum bisa disebut. Kedua janin. Dan ketiga. Masih berapa lagi? 3. Alam barzah itu lama. Keadaan manusia alam barzah tergantung kondisi alam dunia ini. Wa mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ini yang ketujuh. Maka kita harus berupaya memunculkan rasa cinta kepada Allah. Ini diperoleh dengan cara mempelajari Allah. Apanya yang dipelajari? Sifat-sifatnya, nama-namanya, ayat-ayatnya, perbuatan Allah. Wal hubbu wal bughdu fi, termasuk amalan hati adalah mencinta dan membenci, cinta dan benci karena Allah. Nah, ini juga amalan hati. Yang ke-9, wa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai nabi, baik itu pribadinya, badannya, maupun apa yang beliau bawa. Jadi kita harus mencintai, tidak boleh ada benci sedikit pun. Walaupun itu pada ajarannya, misalnya membenci orang yang pakai cadar, membenci laki-laki yang tidak isbal, yang melihara jenggot, dibenci. Itu membenci Nabi. Itu merusak iman. Karena yang beriman, tuntutan iman adalah mencintai. Wa i'tiqadu ta'zimihi, meyakini agungnya Nabi. Jadi wajib kita mengagungkan Rasulullah SAW. Ketika disebut, kita mengucapkan sholawat. Wa yadkhulu fihi, termasuk ke dalam cinta kepada Rasul, as-sholatu alaihi, membaca sholawat pada beliau. Wattiba'u sunnatihi, mengikuti sunnah beliau. Nah, baik itu akidahnya, ibadahnya, akhlak dan perilakunya. Wal 10 wal ikhlas. Ini termasuk apa ikhlas ini? Amalan hati. Wa yadkhulu fihi, termasuk dalam ikhlas tarkur riya wan nifaq. Ya, meninggalkan riya yang merupakan perusak atau lawan dari ikhlas. Yang ke-11 wa taubatu, bertaubat. Ini juga amalan hati. Wal khauf,
rasa takut, warroja, penuh harap, wasyukru, bersyukur, wal wafa, menunaikan janjinya dengan Allah Azza wa Jal untuk beriman dan bertakwa. Wasabru, bersabar, warridho, bil qada, ridho dengan takdirnya, wattawakkul, bertawakal, warrahmah, apa rahmah? Kasih sayang. Lawannya itu kasar, keras, bengis. Nah, maka kalau orang beriman orangnya enggak kasar, ya, enggak bengis, karena dia meyakini bahwa berkasih sayang itu ajaran Allah. Rasulullah mengatakan la yurham man la yarham. Allah tidak merahmati orang yang tidak menyayangi, sehingga kita menyayangi yang lain itu dalam rangka iman kepada Allah. Wa tawadu, apa tawadu? Rendah, merendah ya. Lawannya apa? Congkak ya. Bahasa Jawanya itu kemelinti apa? Wa yadkhulu fihi, termasuk dari tawadu tauqirul kabir, hormat pada yang besar. Nah, jadi kalau pada yang besar kita harus hormat. Maksudnya besar di sini besar usia atau dari ilmu. Warahmatus shaghir, termasuk di sini tawadhu, ketawaduan itu adalah menyayangi yang kecil. Nah, ini semua iman, ajaran iman. Artinya kita tidak boleh atau jangan sampai meremehkan, karena ini iman. Ketika kita melaksanakan, maka iman kita apa? Bertambah. Karena iman itu apa? Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan menjalankan ketaatan. Ini termasuk ketaatan. Berkurang ketika melaksanakan kemaksiatan. Yang ke-21, watarkul kibri. Apa ini? Meninggalkan sombong. Apa sombong? Menolak kebenaran, merendahkan yang lain. Wal ujbu, atau wal ujbi, ujub. Ujub itu bangga diri, merasa dirinya paling baik, ibadahnya, akidahnya, agamanya paling baik. Biasanya suka menceritakan dirinya, ini orang ujub. Yang ke-22, watarkul hasad, meninggalkan hasad, iri ya. Watarkul hakad, hakad itu dengki. Nah, ini padahal diam, ini artinya tidak ada perbuatan, meninggalkan, tidak sombong. Jadi diamnya orang beriman, diamnya orang beriman itu bisa menambah keimanan. Nah, terutama ketika kapan menambah? Ketika ada ini pancingan, ada sebab tidak di depannya yang misalnya ini, misalnya ada jalan untuk sombong misalnya. Wah, misalnya ada temannya, ada ikhwah. Wah, di sana Masya Allah semenjak sampean di sana itu, wah kalau bukan sampean, oh iya siapa saya ini, kan itu ada pancingan. Kalau nggak ada ini ya nggak naik, nggak masuk. Nah, sehingga bagi orang beriman itu perkara jelek di depannya itu bisa bermakna, bisa dimanfaatkan kebaikan. Asalkan disambung kejelekan itu dengan kebaikan. Misalnya sakit ya, sakit kan kejelekan, tidak enak. Tapi kalau disambung dengan kebaikan, sabar misalnya, ikhlas, maka itu yang dituju. Watarkul ghadab, meninggalkan pemarah. Nah, ini 24 yang termasuk amalan hati. 24 berarti masih berapa? 50 ya.
Yang kedua, golongan kedua a'malul lisan. Wa tashtamilu ala sab'i hisalin, amalan lisan sedikit. Ada 7 saja. Yang pertama at-talaffuz bitauhid, melafalkan tauhid, yaitu ucapan apa? La ilaha illallah. Nah, dan ini sering kita ucapkan dalam sholat, ketika azan, mendengar azan. Wa tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, wa ta'allumil ilmi, mempelajari ilmu. Wa ta'limihi, mengajarkan ilmu. Ini kan pakai lisan semua. Wa doa, berdoa. Wa dzikru, berzikir. Wa yadkhulu fihi al-istighfar, termasuk di dalamnya istighfar, ini masuk ke zikir. Nah, jadi tidak dihitung sendiri. Yang ketujuh ijtinabul lagwi. Apa ini artinya? Menjauhi kesia-siaan. Nah, ini ciri kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husnil mar'i tarkuhu mala yakni. Kebaikan muslim itu meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya, enggak ada pahalanya, itu ditinggal. Nah, itu pahala dan itu iman. Nah, misalnya tahu di sana ada majelis lagu, masjid ngobrol ngalor ngidul, nggak ada manfaatnya yang diobrolin, ditinggal. Yang ketiga, terakhir ya, ketiga, wa a'malul badan, amalan badan. Wa tastamilu ala samanin wa salasina hislatan. Ada 38 tambah berapa tadi? 24 berarti berapa? 62 24 tambah 38 62 tambah 7 79 apa? 69. Nah, kok 67, kok hadisnya kan 73 lebih. Bisa jadi dirinci lagi, ini dihitung lagi kayak ini zikir. Zikir kan banyak ya kalau di, dan istighfar sendiri misalnya. Ya, makanya para ulama itu tidak ada kesepakatan, perinciannya itu tidak ada kesepakatan. Kita mungkin juga bukan rinciannya yang terpenting, tapi mengetahui rinciannya itu apa saja, kemudian kita mengamalkan, karena itu masuk iman. Walaupun tadi kan banyak yang termasuk di dalamnya, ya, termasuk di dalamnya itu kan banyak. Nah, yang paling penting ini tadi, tahu jenisnya, macam-macamnya. Karena masalah hitungannya, kalau punya Ibnu Hibban di sini, beliau paling baiknya kata beliau, kata Qadhi Iyad, paling baiknya punya Al-Imam Ibnu Hibban. Dari rincian itu, hitungan itu. Ternyata setelah kita hitung berapa tadi? 69, tidak sampai 70. Minha diantaranya yang 38 itu yuhtassu bil a'yan, amalan badan yang khusus pada pribadi, amalan pribadi, tidak melibatkan yang lain. Wahya khamsu asrota khislatin, khamsa ya kalau gini, ada 15 macam yang pribadi ini. Yang pertama at-tadhiru hissan wa hukman, bersuci baik secara hissi, yang hissi itu apa? Berwudu, tayamum, mandi besar. Kalau hukman, bersuci dari syirik, nah, membersihkan diri dari
kotoran-kotoran hati, dengki misalnya. Nah, banyak lagi penyakit-penyakit hati. Wa yadkhulu fihi, termasuk ke dalam pensucian diri, ijtinabun najasat, meninggalkan najis. Jadi najis itu asalnya ditinggalkan. Artinya ditinggalkan itu kalau di situ ada najis dihindari. Kalau kita menyentuh itu kalau ada pada tempat kita, badan kita atau pakaian kita. Karena asalnya najis itu dihindari, tidak didekati. Artinya kalau perintahnya didekati atau dibuang, itu kesulitan kita. Misalnya di jalan ketemu barang najis, ya harus berhenti, buang dulu, ya. Tapi perintahnya apa? Syariatnya ditinggal. Yang kedua, satrul aurah, ini pribadi, ya. Wassalatu, salat fardhon wa naflan, salat fardu atau sunnah. Nah, yang keempat az-zakah kadzalik waz-zakah. Nah, wa fakkur riqab, membebaskan budak. Wal jud, demikian jud, apa jud? Derma. Nah, ini termasuk amalan anggota badan. Wa yadkhulu fihi it'amut ta'am, memberi makan. Wa ikramud dhaif, memuliakan tamu. Yang ketujuh wasyam fardhon wa naflan, puasa fardu dan sunnah. Yang kedelapan wal hajj wal umrah, kadzalik haji dan umrah. Yang kesembilan tawaf, yang kesepuluh i'tikaf, yang kesebelas waltimasu lailatul qadri. Iltimas itu berusaha memperoleh, nah, berupaya untuk dapat malam qadar di 10 terakhir Ramadan. Itu termasuk amalan anggota badan yang sifatnya apa? Pribadi. Wal firar bidin. Apa firar bidin? Lari, firar itu lari demi agamanya. Ketika di suatu tempat di situ agamanya terancam, agamanya bahaya kalau di tempat itu, maka dia lari. Wa yadkhulu fihi, termasuk ke dalam ini al-hijrah fi dari syirk min dari syirki. Hijrah dari tempat kesyirikan. Kalau di Indonesia itu yang terkenal itu Bali, ya. Mau kemana? Saya hijrah ke Bali. Jadi terbalik, ya. Biasanya dari Bali keluar kalau ngerti Islam. Kecuali kalau di sana mau menegakkan agamanya untuk berdakwah, menyampaikan Islam, tauhid. Yang ke-13 wal wafa bin nazar, menunaikan nazar. Yang ke-14 wat taharri fil aiman, menunaikan sumpah. Yang ke-15 wa adaul kafarat, menunaikan apa? Kafarah itu apa? Tebusan, ya. Misalnya orang apa? Bersumpah. Misalnya kepada wallahi saya tidak akan masuk ke rumahmu. Ternyata diundang, misalnya ini makan bareng. Waduh, sekadung sumpah ini. Gimana? Makanannya enak, difoto lagi. Sekadung sumpah, wis pernah jengkel. Terus gimana? Ya wis datang nanti sumpahnya ditebus. Apa tebusannya? Puasa 3 hari. Atau memberi makan orang miskin berapa? 60 apa 20? Kalau menebus, nanti dilihat lagi, ya. Itu yang pertama, yang berkaitan amalan badan yang berkaitan dengan apa ini? Pribadi. Wa minha, nah, yang amalan badan ma yata'allaqu bil adba,
Suatu yang terkait dengan adba itu pengikut. Wahya situ hisalin, ada 6. Yang pertama at-ta'affuf bin nikah. Nah, nikah itu kan mengikut, ya, mengikutkan anaknya orang. Anaknya orang diikutkan dirinya dalam rangka at-ta'affuf, menjaga kehormatan dirinya. Wal qiyam, jadi nikah itu masuk iman. Nah, bukan hanya dorongan nafsu misalnya. Wal qiyamu bihuquqil iyal, yang kedua menegakkan atau melaksanakan hak-hak keluarga. Nafkah istri baik zahir maupun batin. Nafkah untuk keluarga, anak dan seterusnya. Yang ketiga wabirrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Wafihi, termasuk ini ijtinabul uquq, meninggalkan durhaka. Nah, kenapa ini disebut? Karena bisa jadi orangnya itu loman, derma pada ibunya, tapi yo diganggu, disakiti. Maka ini nggak pas ini, nggak, sehingga di sini disebut. Yang keempat wa tarbiyatul aulad, ini kewajiban orang tua mendidik anak. Wasilaturrahim, silaturahim, wa ta'atus sadah, mentaati pemimpin. Yang ketujuh arifku bil abid, rif itu lembut dengan budaknya, tidak kasar pada budaknya. Wa minha ma yata'allaqu bil amah, yang terakhir dari amalan yang termasuk amalan badan adalah amalan yang berkaitan dengan umum. Amah itu wahia sab'a asrota hislatan, ada 17 macam. Yang pertama al-qiyamu bil imarah ma'al adil, melaksanakan kepemimpinan dengan adil. Nah, apakah jadi RT, RW sampai presiden. Adil itu apa? Menjalankan agama Allah. Wa mutaba'atul jamaah, mengikuti jamaah. Jamaah ini banyak, ada jamaatul sholat, ya, sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Wa ta'atu ulil amri, mentaati pemerintah. Ini juga iman. Jadi taat pada pemerintah itu iman. Walaupun itu misalnya sekup RT sama Pak RT suruh bersih gorong-gorong, ini hujan, biar tidak mampet. Nah, siap Pak RT, dia bawa arit, bawa alat-alat untuk bersihkan. Nah, bagi orang beriman itu keimanan, pahala besar. Bukan perkara yang walaupun ada nggak cocok sama Pak RT, aku lagi dongkol pada Pak RT misalnya. Nggak apa-apa, dongkol, hatinya tetap wajib taat. Nah, yang keempat wal islah bainan nas, memperbaiki hubungan orang. Ada temannya masalah dengan saudaranya laki-laki sama laki-laki, bengkerengan sesama saudaranya laki-laki, atau bapaknya dengan bude, dengan Pak D, atau temannya masalah dengan istrinya, diperbaiki. Ini termasuk iman. Banyak hadis-hadis yang mengatakan, cuma kalau dibahas panjang. Wa yadkhulu fihi, termasuk ke dalam ini qitalul khawarij wal bughat. Nah, memperbaiki kondisi manusia ini adalah termasuk memperbaiki kondisi bangsa supaya aman, tentram.
tidak terjadi gejolak bangsa itu. Bagaimana gejolak? Rakyatnya melawan penguasa, penguasanya memberangus pemberontaknya, itu kan gejolak. Karena rakyatnya berani misalnya. Untuk menghindari itu adalah dengan memerangi ini, termasuk di dalamnya memerangi khawarij. Khawarij itu artinya pemberontak. Kalau sekarang diistilahkan teroris. Khawarij ini akidahnya mengkafirkan penguasa yang zalim. Karena penguasanya zalim dikafirkan, boleh diberontak, dihalalkan darahnya, digulingkan boleh. Dan ini kalau sampai besar itu ngerusak bangsa, seperti saat ini yang terjadi di Palestina. Rusaknya Palestina itu gara-gara besarnya faham Khawarij ini. Siapa? Hamas itu fahamnya Khawarij. Karena dia dari faham Ikhwanul Muslimin. Nanti kembalinya ke Said Qutb, Hasan al-Banna, yang menghalalkan darah muslimin. Bughot, kalau bughot ini bukan khawarij, tapi dia karena mungkin jengkel pada penguasanya, dia berontak. Sekedar berontak, bukan berarti pemerintahnya kafir, cuma sekedar berontak, bikin kekacauan di sana sini, ini bughot. Maka ini diperangi. Diperanginya bagaimana? Itu tergantung pemerintahnya. Dibunuh boleh. Kalau enggak sampai dibunuh itu sudah diyakini itu sudah jera, ya cukup. Itu namanya takzir, dikembalikan kepada keputusan hakimnya. Ini termasuk iman, memberantas kelompok-kelompok bughot seperti itu. Bahasa aslinya bughot itu melampaui batas. Yang kelima, wal muawanah 'alal bir, saling menolong dalam kebaikan. Nah, saudaranya punya keperluan, dibantu. Bantunya karena iman. Jangan karena ada tendensi wah nego-negoan dulu. Digoreng nopo aku misalnya, ya. Masa apa sih? Misalnya mau minta bantuan leren negoan masakan. Wayat hulufihi, termasuk di dalamnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yang keenam, wa iqamatul hudud, melaksanakan hudud. Hudud itu hukuman, misalnya yang mencuri dengan batasan tertentu dipotong tangannya. Ini kaitannya dengan jamaah, dengan umum. Artinya kalau nggak dipotong tangannya, dia nyuri lagi, tangannya dipakai mencuri lagi. Hanya dipotong, curi punya orang. Yang ketujuh, wal jihadu wa minhu al murabatoh. Termasuk ke dalam jihad adalah ribat. Ribat itu menjaga di pos perbatasan dengan musuh. Yang kedelapan, wa adaul amanah, menunaikan amanah, wa minhu diantaranya adaul khams, menunaikan yang 5. Wallah alam, apa ini yang 5? Yang ke-9, al-qardu ma'wafaihi, memberi pinjaman dan mengembalikan utangnya. Ini termasuk iman. Nah, wa ikramul jar, memuliakan tetangga. Nah, yang ke-11, wa husnul muamalah, memperbagus hubungan. Wa fihi jam'ul mal hilihi, mengumpulkan harta yang halal, kerja dengan baik. Itu iman. Yang ke-12, infakul mal fi haqqihi, menginfakkan harta pada haknya. Di sini mungkin untuk madrasah, untuk masjid, untuk pembangunan ma'had dan wa minhu tarkut tabdzir, meninggalkan tabdzir, buang-buang, mubadzir ya. Wal israf, berlebihan. Yang ke-13, waradus salam, menjawab salam. Yang ke-14, wa tamsyitul atis, menjawab
mendoakan orang yang bersin. Yang ke-15 wakaful adza anin nas, tidak mengganggu manusia baik dengan suara atau lainnya. Yang ke-16 ijtinabul lahwi, menjauhi lahwun. Lahwun itu melalaikan, segala yang melalaikan. Ngobrol misalnya. Atau yang paling haram itu catur kayak gitu ya. Yang ke-17 wa imatatul adza anit thariq. Nah, kata beliau fahadhihi tis'un wasituna hislatan. Di sini kalau dihitung jumlahnya 69 macam. Wa yumkinu addaha tis'an wa sab'ina hislatan bi'tibari afdari ma dumma ba'duhu ila ba'din mimma dzukira wallahu a'lam. Dan itu bisa menjadi 79 dengan cara mengurai tadi yang digabung. Yang dumma itu digabung. Yang digabung tadi diurai. Kalau diurai itu maka semua menjadi 79. Masya Allah ya. Ini punya siapa? Al-Imam Ibnu Hibban. Jadi yang tadi yang masuk wamin wayat hulufihi itu dibuat nomor sendiri. Dan termasuk di dalamnya itu enggak dikatakan termasuk, dikasih nomor sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini rincian dari sabda Nabi bahwa cabang iman itu 79 macam. Itu kita ngerti rinciannya, harus ngerti rinciannya karena ini bisa menutup seluruh waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, baik secara zahir maupun batin kita. Tinggal taufik dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menambah iman kita dengan menambah ilmu ini dan memberikan taufik untuk bisa melaksanakannya. Nah, kesimpulan dari Al-Imam As-Sa'di di sini wa hadzal syu'ab, cabang-cabang wa hadhihi syu'abu, cabang-cabang iman ini al-madhkuratu yang sudah tersebut fi hadzal hadis, di hadis ini hiya jami'u syara'i'id-din, itu sudah mencakup seluruh syariat agama. Misalnya kalau ditanya syariat Islam itu apa? Di sini ya. Ternyata ada di sini. Oh itu ada 79. Di mana? Itu Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah. Iman itu ada 79 cabang. Zahiratan wa batinatan, baik syariat yang zahir maupun yang batin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.